Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang resepsi sastra dan drama Indonesia kontemporer. Baiklah, pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Nurhaliza, pemateri kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri, dan pemateri ketiga disampaikan oleh Sadinub Surya Pratama. Baiklah, saya Nurhaliza, NPM 1962-10971 akan menjelaskan tentang sejarah teori. Perkembangan dalam teori resepsi sastra yang sistematik baru dilakukan di akhir bagian tahun 60-an di Jerman Barat, terutama melalui dua nama, yaitu Hans Robert Jauss dan Wolfgang Isser. Dan pendekatan ini baru mendapat perhatian yang meluas dunia pada bagian akhir tahun 70-an. Jadi pengembangan yang cenderung lambat ini dapat diakibatkan oleh kendala bahasa, karena pada awalnya pemikiran mengenai resepsi sastra ditulis dalam bahasa Jerman. Bahasa lebih terbatas penyebarannya itu dibandingkan dengan bahasa Inggris pada waktu itu. Lagi pula pada saat itu teori yang mereka kembangkan bertolak belakang dengan kebiasaan yang ada. Orang-orang masih belum dapat menerima sepenuhnya proses melibatkan pembaca dalam suatu karya sastra, karena menurut mereka pada saat itu pemberi makna adalah penulis. Jadi lompatan yang sangat jauh ini juga merupakan salah satu faktor lambatnya penyebaran teori ini. Baik, selanjutnya ada tokoh-tokoh dalam resepsi sastra. Yang pertama Hans Robert Jauss. Jadi Hans Robert Jauss ini disebut juga dengan wawasan ekspektasi. Teori sastra Jauss ini bergerak di antara teori sastra Maxim dan formalisme Rusia. Jadi teori sastra Maxim ini dipandang terlalu banyak menekankan pada sisi fungsi sosial dan kurang memperhatikan sisi estetik karya tersebut. Di sisi lain, formalisme Rusia ini dianggap terlalu menekankan nilai estetik karya sastra sehingga mengabaikan fungsi sosial sastra. Jauss berusaha untuk menjembatani kedua teori sastra tersebut, yaitu menggabungkan antara sejarah dan nilai estetik sastra. Kemudian tokoh yang kedua ada Wolfgang Isser. Pembaca implisit Wolfgang Isser ini mencoba membuat penggunaan pendekatan resepsi yang konsisten untuk menginterpretasikan teks individual. Ia juga menerbitkan dua buku berikutnya yang menunjukkan penggunaan praktis ide-idenya tersebut. Isser tidak tertarik dengan pembaca historis individual, sebaliknya ia membangun peran implied reader. Konsep ini mendeskripsikan peran pembaca sebagai yang tersirat dalam teks. Setiap pembaca harus mengasumsikan peran ini untuk merealisasikan potensi yang ditawarkan teks tersebut. Baiklah, saya Sari Mahrani yaitu akan melanjutkan pembahasan dari Nurhaliza. Selanjutnya yaitu model kajian. Metode resepsi sastra mendasarkan diri pada teori bahwa karya sastra itu sejak terbit selalu mendapatkan tanggapan dari pembacanya. Menurut Jauss dalam Pradobo tahun 2007 halaman 209, apresiasi pembaca pertama akan dilanjutkan dan diperkaya melalui tanggapan yang lebih lanjut dari generasi ke generasi. Yang pertama, resepsi sinkronis. Peneliti resepsi dengan metode sinkronis adalah penelitian resepsi sastra yang menggunakan tanggapan pembaca sezaman. Artinya, pembaca yang digunakan sebagai responden berada dalam satu periode waktu. Penelitian resepsi dengan metode ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis tanggapan pembaca sezaman dengan menggunakan teknik wawancara maupun teknik kuesioner. Yang kedua yaitu resepsi diakronis. Penelitian resepsi sastra dengan metode diakronis merupakan penelitian resepsi sastra yang dilakukan terhadap tanggapan-tanggapan pembaca dalam beberapa periode. Tetapi periode waktu yang dimaksud masih berada dalam satu rentang waktu. Penelitian resepsi sinkronis ini dilakukan atas tanggapan-tanggapan pembaca dalam beberapa periode yang berupa kritik sastra atau karya sastra yang dibacanya, maupun dari teks-teks yang muncul setelah karya sastra yang dimaksud. Umumnya penelitian resepsi diakronis dilakukan atas tanggapan pembaca yang berupa kritik sastra, baik yang termuat dalam media massa maupun dalam jurnal ilmiah. Selanjutnya yaitu contoh kajian. Berikut ini disajikan sebuah contoh resepsi sastra tentang sajak-sajak Chairil Anwar oleh Rahmat Djoko Pradobo tahun 2003 halaman 135 sampai halaman 149.
dalam bukunya yang berjudul Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik, dan Penerapannya. Sajak-sajak Chairil Anwar mendapat resepsi positif maupun negatif yang disebabkan oleh wawasan ekspektasi pembaca. Dikemukakan oleh H.B. Jasin dalam esainya yang berjudul Chairil Anwar, pelopor angkatan 45 tahun 1962, bahwa Chairil muncul tahun 1943 membawa seberkas sajak untuk dimuat dalam Panji Pustaka. Namun ditolak. Penolakan tersebut karena individualitas Chairil yang tercermin dalam sajak-sajaknya. Walaupun begitu, keindividualis tersebut merupakan ciri khas Chairil Anwar. Individualitas ini terlihat dalam sajak, "Kalau kau mau, kuterima kau kembali untukku sendiri, tapi sedangkan dengan cerminan aku enggan berbagi." Selain itu, sajak Chairil Anwar juga berjiwa revolusioner, seperti dalam sajaknya yang berjudul Cerita Duet Den Tamale. "Jangan bikin beta marah, beta bikin pala mati, gadis kaku, beta kirim datu-datu." Demikianlah beberapa resepsi H.B. Jasin terhadap sajak-sajak Chairil Anwar yang terdapat keburuan ekspektasitas dan pandangan dunia di dalamnya. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa H.B. Jasin memberi tanggapan secara positif kepada sajak-sajak Chairil Anwar. Ia mempergunakan kriteria estetik dalam penilaiannya. Berbeda halnya dengan Direktur Panji Pustaka yang beranggapan negatif terhadap sajak-sajak Chairil Anwar. Ia menilai sajak-sajak Chairil bersifat individualis, keberatan, tidak sesuai adat ketimuran, dan tidak menggunakan kiasan-kiasan seperti kebiasaan sastra Indonesia lama. Jauh zaman itu, pada masa pra-G30S, timbul penilaian baru terhadap Chairil Anwar dan sajak-sajaknya. Penilaian tersebut berasal dari Sitor Situmorang, tokoh LKN atau Lembaga Kebudayaan Nasional, dalam artikelnya yang berjudul Chairil Anwar dalam Alam Monopol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidina Surya Pertama akan menjelaskan tentang batasan drama Indonesia kontemporer. Seni kontemporer lahir pada pertengahan tahun 70-an, di mana seni kontemporer merupakan refleksi dari kebosanan pada kemapanan dan kerasional seni modern. Hilton Kramer dari Berkeley, Diverse Theater Facilities, Goodness and Strategies. Seni kontemporer merupakan fenomena urban dan perkembangannya sejajar dengan modern. Munculnya seni kontemporer ini menempatkan seniman-seniman Amerika David Smith dan Jackson Pollock sebagai pembaharuan. Menurut teori Udo Kutterman, Budi Harto, seorang pemikir Jerman, kontemporer dekat dengan paham postmodern dalam arsitektur. Menggambarkan seni kontemporer merupakan kembalinya upaya mencari nilai-nilai budaya dan kemasyarakatan dalam kesenian, sehingga seni kontemporer mempercayai dan kreativitas dalam menghapus standar. Menurut Fuad Hasan, menggambarkan seni kontemporer sebagai gambaran jiwa waktu masa kini, seperti halnya cabang seni lainnya. Teater kontemporer juga menampakkan pembaharuan dari teater modern yang lebih berkiblat pada teater klasik yang mapan dan dianggap statis. Pemikiran teater kontemporer itu sendiri berangkat dari permasalahan yang ada dalam masyarakat kebanyakan, sehingga tema yang sering muncul adalah tema kenampakan sebuah konsep aktualisasi diri manusia dan penghargaan atas manusia lebih dari sekedar objek kehidupan agar dapat kembali berdaya secara kreatif dan lebih cerdas. Sehingga dari pementasan teater kontemporer diharapkan dapat menjadi alat refleksi dari perkembangan masyarakat yang sedang berlangsung. Menurut kritikus teater Gunawan Muhammad Jacop Sumirjo tahun 1992, teater kontemporer merupakan
Teater kontemporer di Indonesia mempunyai ciri sebagai berikut. 1. Bercirikan pada teater puitis yang dinamik, energik, bebas, dan tidak mempunyai bentuk yang baku. Yang kedua, unsur humor yang menonjol. Yang ketiga, masuknya unsur-unsur teater rakyat tradisional etnik. Yang keempat, berdasarkan pada pendapat Supardi Djoko Darmono bahwa latar belakang yang diambil kebanyakan adalah kehidupan para kaum gelandangan atau kaum underdog yang diperlakukan sebagai intelektual. Yang kelima, bersifat simbolik dari keseluruhan pentas. Keenam, dominasi sutradara yang paling menonjol dan bukan aktor. Contoh kajian drama Indonesia kontemporer. Kritik sosial dalam drama Indonesia untuk pembelajaran sastra kontemporer. Karya sastra drama Indonesia bertema kritik sosial dapat dijadikan sumber gagasan untuk pembelajaran sastra kontemporer. Guna mewujudkan hal tersebut, dilakukan beberapa langkah, yaitu merumuskan metode analisis drama bertema kritik sosial, menganalisis fenomena dalam drama terkait dengan fenomena dalam masyarakat, menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik yang membangun karya drama tersebut, menganalisis persamaan dan perbedaan antara karya drama bertema kritik sosial dengan karya drama yang tidak bertema kritik sosial, merumuskan acuan pembelajaran drama yang bertema kritik sosial yang mengacu pada penulisan karya drama bertema kritik sosial, penulisan karya ilmiah yang mengacu pada pembelajaran sastra kontemporer dalam bidang drama bertema kritik sosial, pemanfaatan hasil penelitian drama bertema kritik sosial dan sastra kontemporer sebagai bahan pengayaan materi pembelajaran, penyiapan instrumen pembelajaran sastra kontemporer untuk menyusun tahapan-tahapan apresiasi drama bertema kritik sosial. Upaya pewujudan aspek kedua dilakukan dengan cara melatih kepekaan sosial mahasiswa dengan mendalami, mengkaji, dan mempraktikkan karya drama bertema kritik sosial, dan menjadikan karya drama bertema kritik sosial sebagai referensi dalam merumuskan metode pembelajaran secara kontemporer.